sebetulnya Lebaran bagi para jomblo ada wabah nggak ada wabah sama aja sih, tetap sendiri ya. Yang berbeda itu kalau udah hari yang luar biasa, alhamdulillah cerah, kita bisa dipertemukan kembali tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk seluruh yang bergabung hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah Lebaran menunggu hari. Dan apabila ada pertanyaan, link YouTube-nya dong. Kami ingin sampaikan ini tadi tiba-tiba ada kendala teknis sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk live YouTube streaming hari ini. Mohon dengan sangat. Jadi kawan-kawan yang sudah bergabung, ini sungguh-sungguh rezeki Anda karena jumlah slotnya juga sangat terbatas. Kita akan betul-betul fokus berkumpul di Zoom meeting hari ini. Kami haturkan permohonan maaf sebesar-besarnya ya, mewakili kawan-kawan panitia dan penyelenggara acara PJB Ngopi. Jadi saya ucapkan selamat datang kembali di PJB Ngopi, Ngobrol Pintar hari ini. Alhamdulillah kalau saya nggak salah hitung, kita sudah di episode ke-9. Kalau istilahnya Pak GM, Pak Agus Bagio, putaran ke-9. Kita nggak pernah ngira momen pandemi ini yang sesungguhnya boleh dibilang cukup berat untuk dihadapi, ternyata justru mendekatkan kita. Walaupun terpisah secara jarak sedemikian jauh, kita tetap bisa berkumpul, bertemu, dan menautkan hati. Dan alhamdulillah dalam hitungan hari, beberapa waktu ke depan, kita akan bersama-sama merayakan satu momen tidak sekedar selebrasi, tapi rasa syukur yang demikian panjang, karena bagi kita umat muslim di seluruh dunia, Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba. Namun yang menjadi berbeda adalah ketika Hari Raya Idul Fitri bertepatan juga dengan situasi di mana banyak dari kita harus self-quarantine, harus dibatasi secara sosial dan boleh dibilang dalam skala yang sangat besar. Jadi hari ini dengan berbahagia dan berbangga tentunya PJB Academy menghadirkan program PJB Ngopi dengan narasumber istimewa. Sudah bersama dengan kita sejak tadi Ustadz Hanan Attaqi untuk bicara tentang bagaimana cara memaknai Lebaran dengan cara dan mungkin pandangan yang berbeda. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung kawan-kawan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih segenap pimpinan PJB dan juga PLN meluangkan waktu untuk hadir. Dan tidak ketinggalan tentunya General Manager PJB Academy Pak Agus Bagio. Sebagaimana selalu saya mohon kesediaan untuk mengawali acara dengan sambutan pembuka. Silahkan Pak Agus. Oke, Bapak, monggo, sudah terdengar. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada Ibu-Ibu, dan kepada semua rekan-rekanku yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di acara yang kita namai dengan acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Dan alhamdulillah banget hari ini narasumber kita sudah bergabung di sini. Assalamualaikum Ustadz Hanan Attaqi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Agus. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz telah meluangkan waktu untuk sharing di tempat kami di hari ini. Serta tak lupa saya sampaikan kepada host kita yang senantiasa setia menemani kita di tiap-tiap acara Ngopi Hanura Putri. Baiklah, sesuai artinya ngopi, ngobrol pintar, maka kata ngobrol di sini adalah berarti berkomunikasi dengan pintar begitu. Di sini kita akan dipandu oleh para pakar, oleh para narasumber gitu. Berkomunikasi dengan pintar itu adalah katanya mampu berkomunikasi secara holistik gitu, atau secara tiga dimensi gitu. Yaitu berkomunikasi ke arah suku atau komunikasi horizontal di sini ya pada sesama. Kemudian juga komunikasi secara vertikal ke suku Y gitu. Komunikasi kepada Sang Pencipta. Dan ada satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Kalau kita melihat sumbu X, Y, Z gitu, maka arah
subuh hujat ini adalah mengarah ke dalam, ke kita, yaitu komunikasi ke dalam diri kita. Mungkin dengan cara introspeksi, dengan cara penyadaran diri, dengan cara menemukan makna, dan lain-lain. Nah, hari ini Ustaz Hanan Ataki akan membimbing kita bagaimana melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Untuk diajak mudik, tapi mudiknya tidak mudik horizontal, tapi mudik ke arah dalam diri kita. Yaitu untuk apa? Untuk menemukan makna, untuk menemukan makna sebanyak-banyaknya, terutama makna tentang Idul Fitri di masa pandemi ini. Maka ayo segera kita dengar bersama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Hanan Ataki ini. Dan pesan saya adalah mari kita ikuti acara ini sampai selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JM. Selalu ditunggu closing statement di sambutan pembukanya itu yang pasti berbeda dari waktu ke waktu. Jadi hari ini, siang ini kita memang masih berpuasa, menahan diri dari lapar dan dahaga. Nggak boleh makan dulu. Tapi di acara PJB Ngopi Ngobrol Pintar, kita memaknai bersama untuk lebih mengenal diri. Sebelum mulai acara, saya mau pastikan dulu yang sudah bergabung. Coba, yang milenial, yang mengaku berjiwa milenial, boleh raise hand. Ada berapa banyak hari ini yang berjiwa milenial bergabung? Saya mau cek nih jumlahnya. Oh, Febri Adelia langsung paling gercep. 9 orang, 10 orang, 11 orang. Ini kayaknya ya 99% ini semuanya pada berjiwa milenial nih, PJB keluarga besar. Yang nggak angkat tangan mungkin karena kelewatan atau sambil disambi kerja. Tapi saya bisa pastikan 99% berjiwa milenial. Oke, stop dulu resennya. Pertanyaan kedua, yang berjiwa milenial dan berstatus jomblo, angkat tangan. 5, 7. Oh, banyak juga ya ternyata berjiwa milenial dan jomblo. Oke, hari ini saya bukan akan menghantarkan sosok Mak Comblang, tapi sosok Ustadz yang kawan-kawan tahu. Beliau ini paling jago menenangkan batin jiwa-jiwa milenial yang kelaparan, yang masih jomblo dan belum menemukan tambatan hati untuk nantinya dikenalkan kepada orang tua, sekalipun mudik tahun ini mudik virtual. Tanpa menunggu berlama-lama, saya akan segera mengundang tamu istimewa kita, alumni Al-Azhar Kairo 2004. Beliau yang kalau sudah mulai mengaji itu bikin gak cuma telinga kita bergetar, tapi hati pun ikut bergetar. Founder Shift Pemuda Hijrah @shiftmedia.id. Beliau menyebut dirinya sebagai sosok suami yang beruntung, ayah yang bahagia, dan teman suka ngopi. Dan walaupun banyak main, beliau banyak berbagi manfaat, insya Allah banyak pahala. Sekalipun tentu yang namanya manusia ada sedikit dosa. Langsung saja saya mohon tepuk tangan sambutan hangat untuk yang luar biasa, sosok muda penuh inspirasi, Ustadz Hanan Ataki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Luar biasa ini. Ini kehormatan buat kami, Ustadz, bisa ketemu dengan Ustadz siang ini. Alhamdulillah Mbak Putri, saya juga merasa sangat berkah hari ini bisa bertatap muka walaupun secara online dengan orang-orang yang inspiratif yang ada di PJB, insya Allah. Amin. Ustadz, sebentar lagi Lebaran akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini satu-satunya Lebaran yang akan tercatat dalam sejarah. Lebaran gaya yang berbeda, cara yang berbeda, namun seyogyanya tidak mengurangi makna esensial dan hakikat dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Mohon pencerahan Ustadz. Selanjutnya waktu untuk Ustadz Hanan, silahkan. Ya Mbak Putri, sebetulnya sebelum saya mulai, saya juga pengen ngucapin terima kasih buat semuanya, terkhusus buat Bapak JM, Bapak Agus Bagio, yang udah memberikan kesempatan buat kita hari ini. Sebetulnya tausiah intinya tadi dari Pak JM, saya hanya ngobrol-ngobrol aja. Yang bagian obrolan pintarnya tadi udah disampaikan oleh Pak JM dengan komunikasi 3 dimensinya, yang apa tadi, X, kemudian Y dan Z. Masya Allah, saya kira nggak ada yang perlu ditambahkan dari
substansi tadi. Cuman mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan lewat ngobrol pintar kita yang mudah-mudahan menjadi majelis yang diberkahi Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bicara tentang jomblo. Ustaz, sebentar. Ini bocoran informasi aja. Di antara yang bergabung ini ada satu kawan, sebut saja Mas Andanto nama sebenarnya, itu yang punya kekaguman sangat besar kepada satu kawan lain yang juga bergabung bersama kita di sesi ini, keluarga besar PJB. Jadi bolehlah kesenggol-senggol dikit, nggak apa-apa Ustadz. Oh iya. Penuh misi. Kesenggol di dalam majelis ilmu jadi doa ya Mbak Putri. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Siap. Sebetulnya lebaran bagi para jomblo ada wabah nggak ada wabah sama aja sih, tetap sendiri ya. Yang berbeda itu kalau udah punya keluarga, jadi nggak bisa bareng dengan keluarga lagi. Tapi saya hari ini nggak akan bahas bab jomblo karena lagi puasa, takut pahala saya malah ditransfer buat para jomblo-jomblo fisabilillah. Kita bahas sesuatu yang bisa memotivasi kita dalam menjalani akhir Ramadan dan memasuki bulan Syawal, seperti judul yang diberikan kepada saya, bagaimana kita berlebaran dengan cara baru tetapi tetap tidak kehilangan happiness-nya, kebahagiaannya. Pak Agus Bagio, Mbak Putri, dan teman-teman kawan-kawan PJB yang dirahmati Allah SWT. Amin. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ini sebetulnya ayatnya sering kita pakai, cuman kita makainya dalam bentuk terjemah. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 tuh Allah menyampaikan satu nasihat yang buat saya ini sangat baik untuk jadi life hacks kita atau jadi quote kita. Allah berfirman di situ, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Buat saya ayat ini keren banget, maknanya dalam dan luas. Kita bisa menerjemahkan ayat ini dari angle masing-masing sesuai masalahnya. Ayat ini cocok buat para jomblo yang lagi baper, biar nggak jadi bucin. Apa itu bucin? Budak cinta. Karena bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu diperbudak bagi kalian. Jadi kita boleh baper, boleh boleh ngecengin seseorang, tetapi jangan sampai kita merasa lebih tahu dari Allah. Seolah-olah kalau nggak dia, saya udah nggak bisa hidup. Sampai doanya juga nggak dikte gitu, ya Allah pokoknya yang @fulana _fulan ya. Kalau nggak itu saya nggak mau. Ya udah mending saya nggak usah nikah aja sampai akhir hayat. Nah ini namanya merasa lebih tahu daripada Allah. Nah kalau ini udah muncul, hidup kita tuh susah banget untuk bisa ngerasain happiness. Karena kita selalu yakin bahwa kebahagiaan kita adalah sesuatu yang kita anggap baik. Padahal belum tentu yang kita anggap baik itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga ketika Allah ngeganti apa yang kita pandang baik dengan apa yang Allah pandang lebih baik, kita kecewa. Padahal itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kata para ulama, awal dari kebahagiaan itu adalah merubah persepsi dari persepsi hawa, kalau kita nyebutnya nafsu, menjadi persepsi iman. Bahwa yang kita anggap baik adalah apa yang Allah anggap baik, dan kita belajar yakin itu. Tabarakallah. Ustadz Hanan Attaqi, Masya Allah luar biasa, memaknai lebaran dari sisi esensi, bukan sekedar sensasi. Itu yang kita upayakan bersama tahun ini. Berbeda memang nafasnya, namun tidak menghilangkan makna utama dari lebaran itu sendiri. Pertanyaan masuk secara private ke saya, ada 2 pertanyaan, tapi nada pertanyaannya sama Ustadz. Sambil saya buka kesempatan kawan-kawan, ada waktu sekitar 20 menit ya untuk sesi tanya jawab.
Senada dengan memaknai lebaran yang berbeda, lebaran lalu masih bersama orang yang diperjuangkan untuk dihalalkan, Ustadz. Sedangkan sekarang sudah enggak. Di lebaran ini perlu nggak sih mengirimkan pesan minta maaf dan saling memaafkan ke mantan atau orang yang sudah menyakiti kita? Atau kita memaafkan dalam diamnya kita saja, tapi kalau ngechat takut jadi baper lagi? Senada Ustadz, pertanyaan lain juga datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah saat hari raya kita perlu ngechat mantan atau keluarganya untuk bermaaf-maafan mengingat telah terjadi kesalahan di masa lalu? Tapi kalau ngechat lagi takut ambiar usaha move on-nya, Ustadz. Bagaimana sebaiknya? Yang tanya jenis kelaminnya berbeda, tapi nada pertanyaannya sama. Bagaimana berlebaran dengan seseorang di masa lalu? Jadi yang nanya udah sama-sama paham mungkin ya. Berjodoh dalam dilema. Silakan Ustadz menanggapi dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda ini. Ya, hubungan kita dengan mantan itu ketika sudah Allah takdirkan untuk jalan sendiri-sendiri, apalagi dulu kan belum halal. Kalau mantannya itu mantan halal, masih ada anjuran untuk bisa menjaga ukhuwah. Tapi masalahnya kan mantannya juga bukan mantan yang halal. Sehingga ketika kita sekarang ditakdirkan untuk jalan sendiri-sendiri, itu adalah takdir terbaik dari Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang terus berlanjut. Sehingga jangan sampai kita membuka lagi pintu-pintu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian membuka atau mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan itu daripada langkah yang paling kecil, yaitu langkah yang lebih kecil daripada suara langkah semut, yaitu perasaan. Apa yang lebih kecil dari suara langkah semut? Suara hati. Itu hampir nggak bisa didengar, bahkan nggak bisa didengar. Kalau langkah semut masih bisa kita dengar kalau kita naruh telinga kita di meja. Itu pun kalau dekat banget gitu, atau semutnya ada di dalam telinga kita gitu. Tapi kalau suara hati nggak kedengaran sama sekali. Dan kata ulama, sampai selangkah itu pun kita nggak boleh ikutin syaitan, karena takutnya dia menjebak kita kepada dosa-dosa yang lebih besar. Jadi untuk mantan, kalau udah selesai, maka cukup, tidak perlu lagi komunikasi. Bahkan nggak perlu lagi jadi mutual friend sebetulnya. Dan walaupun dengan dalih silaturahim, Ustadz, dengan dalih menjaga tali silaturahim. Silaturahim itu dalam kaidah fikih, dalam hukum fikih hanya berlaku kepada keluarga sebetulnya, Mbak Putri. Oh. Kalau kepada non keluarga yang hubungan darah, dia bukan silaturahim kaidahnya atau spiritnya, lebih kepada ukhuwah. Oh. Itu persaudaraan. Silaturahim itu menjaga hubungan keluarga. Rahmi di sini adalah kekeluargaan. Jadi silaturahmi menyambung ke keluarga. Yang terputus gara-gara masalah waris, gara-gara anak berantem, gara-gara masalah apa sepele, akhirnya pas mudik ganti hari, beda hari, nggak mau bareng atau nggak mau ngumpul, nggak mau, pas mau jalan dilewatin tuh rumahnya. Ini yang namanya memutuskan silaturahim. Keluarga besar, sepupu, paman dan seterusnya. Tapi kalau yang dia nggak ada hubungan darah, maka namanya bukan silaturahim, ukhuwah Islam ya. Ukhuwah tidak harus dibangun dengan bertemu atau berkomunikasi. Inti dari ukhuwah itu adalah saling menolong kalau memang ada kesulitan, kesusahan atau ada kesulitan. Itu pun menolong nggak harus dengan berkomunikasi. Jangan jadi modus juga nanti nolong terus komunikasi lagi, terus udah nggak bisa selesai, udah komunikasi jadi panjang terus balik lagi. Kalau memang menjadi hubungannya itu nggak baik secara hukum agama. Tapi kalau balikannya karena emang pengen halal, maka itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau balikan di pelaminan, balikannya di depan penghulu, balikannya dengan kata-kata saya terima nikahnya, itu tuh balikan yang paling keren, balikan berpahala namanya. Itu bisa dibilang kalau bahasa saya balikan fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada putus fisabilillah, ada balikan fisabilillah. Baliknya tuh dengan akad, bukan baliknya dengan chat sampai larut, teleponan nggak beres-beres, habisin kuota. Nah ini nih balikan yang tidak baik. Sehingga nggak perlu juga kita merasa guilty karena memutuskan silaturahim. Enggak, insya Allah nggak memutuskan silaturahim karena dia bukan keluarga. Jadi ditambah lagi bahwa anjuran di hari Lebaran itu mempererat hubungan kekeluargaan.
bukan masalah bab ukhuwah, tetapi bab kekeluargaan. Sehingga yang harus kita fokuskan, mana nih di antara list keluarga besar saya yang selama ini komunikasinya udah renggang, hubungannya udah mulai gak hangat lagi nih, dia harus jadi target kita. Dengan cara apa? Tahabu, kasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai, saling memberi hadiah. Jadi kesimpulannya gak usah komunikasi aja, udah saling memaafkan aja secara diam, dan Allah yang akan menjaga hati kita masing-masing. Kecuali tujuannya untuk tadi ya, balikan fisabilillah. Masya Allah Ustadz, mengingatkan kita hakikat lebaran kekeluargaan. Ini langsung tertampar ini untuk keluarga besar yang mungkin selama ini terlewat dari jangkauan. Jadi yang lalu biarlah berlalu, yang sudah jadi mantan ikhlaskan ya, dear jombloan-jomblowati. Baik. Jangan kepo lagi. Semakin stalking, semakin berat beban hidup rasanya ya. Ustadz, pertanyaan menarik lain datang. Kita masih punya waktu ya Ustadz. Assalamualaikum dari Syaiful Arifin. Ustadz mau tanya, saat Idul Fitri kan disunahkan bersilaturahim dan disunahkan berjabat tangan sambil berkata taqabbalallahu minna wa minka. Nah, saat kondisi pandemi ini hal tersebut tidak mungkin terlaksana. Bagaimana cara menggantikan sunnah tersebut? Apakah cukup digantikan dengan silaturahim via video call tanpa jabat tangan, Ustadz? Inti dari silaturahim itu bukan jabat tangan, Mbak Putri dan Pak Saiful. Inti dari silaturahim itu kata Nabi, silman qata'aka, sambunglah yang terputus. Kalau yang masih tersambung, itu mengeratkan silaturahim dan menjaga silaturahim. Tapi yang dimaksud dengan silaturahim, sil itu artinya sambung, maka kita harus fokuskan kepada yang terputus. Banyak orang silaturahim dengan orang yang nyaman, itu bukan silaturahim, itu menjaga rahim. Kalau silaturahim secara bahasa ada dua kata, sil dan rahmi. Sil itu sambung, rahmi itu kekeluargaan. Berarti fokus kita harus yang terputus, yang udah nggak kontak-kontakan lagi, yang udah saling ngeblok nomor, yang udah nggak mau komunikasi, yang cemberut-cemberutan, yang kalau rumahnya lewat kita nggak mau masuk, lewatin aja. Itu adalah fokus silaturahim. Dan kata Nabi, ar-rahmi itu tergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambungnya berarti dia tersambung dengan Allah. Siapa yang memutuskannya berarti dia terputus dengan Allah. Maksud terputus dengan Allah, siapa yang memutuskan silaturahim, ibadah Ramadannya juga masih tergantung antara langit dan bumi. Dan baru sampai ke hadapan Allah ketika kita silman qata'aka, sambunglah yang memutuskan. Ternyata silaturahim lebaran itu bukan perkara sepele, bukan masalah kecil. Dia menentukan nasib dari ibadah puasa kita, termasuk Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sayang banget tuh semua ibadah kita ngegantung antara langit dan bumi, nggak sampai pada Allah. Gara-gara apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, amhilu hadain hatta yastaliha. Saya nggak akan terima amal dua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi kalau ada masih nama di dalam list keluarga besar kita yang kita belum tersambung dengan dia, gara-gara dulu ada masalah tadi tuh, bisa warisan, bisa masalah kecil, masalah keluarga dan seterusnya, maka bisa dipastikan ibadah kita selama ini masih tergantung antara langit dan bumi. Kalau kita meninggal dalam keadaan belum tersambung, berarti ibadah kita jatuh lagi ke bumi dan tidak berarti. Jadi sebelum meninggal, rahmi itu udah harus disil, udah harus disambung, dan kita harus berbesar hati dan mengalah untuk bisa menyambung satu lagi. Ustaz, kalau kita udah minta maaf, udah nge-chat duluan tapi nggak di read masih abu aja, nggak biru-biru gitu. Kita telepon nggak diangkat, kita ketok pintu pura-pura nggak ada orang, padahal di depan pintu banyak sendal misalnya ya. Artinya kita udah mencoba men-seal, tapi dia nggak ngerespon, maka kewajiban kita sudah terpenuhi, insya Allah amal kita udah sampai ke Allah. Tinggal amal dia nih, karena kan dua arah. Kalau salah satunya saja, maka yang ini sudah gugur kewajibannya. Yang penting kita gugurkan kewajiban kita untuk menyambung silaturahim. Jadi Lebaran itu momen yang paling tepat untuk kita menyambung yang putus dengan keluarga besar, bukan menjaga yang sudah baik. Menjaga itu tetap, cuman bukan prioritas. Masalahnya di Indonesia kan tradisinya hanya dengan yang nyaman aja nih. Iya. Ada sekian banyak keluarga besar, hanya dipilih yang nyaman, dia datang, kumpul. Yang nggak nyaman dia lewat aja. Apalagi yang marah, yang dia sempat marah, bahkan dia nggak mau tahu tentang urusan mereka. Ini namanya bukan silaturahim, ini namanya menjaga kekeluargaan, tetapi belum silman qata'aka, sambung yang memutuskan, dan itu berat.
keluarga yang dimaksud di sini adalah pertalian darah. Itu artinya bukan keluarga apabila dianggap keluarga. Termasuk mantan, barisan mantan beserta keluarganya yang sudah seperti keluarga. Nah, Yang seperti ini bagaimana Ustadz? itu masuk dalam pertemanan, persahabatan, atau mungkin saudara iman, bukan saudara darah ya. Kalau saudara iman kan babnya bab ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara. Tetapi di dalam saudara besar itu nanti ada lagi lingkup. Kenapa kok saudara darah ini juga dibahas? Bukan dia lebih penting daripada saudara iman, tapi secara tanggung jawab dia lebih utama daripada saudara iman. Kita nggak boleh mendahulukan orang lain gara-gara dia sesama mukmin, sementara kita mengabaikan keluarga besar kita yang ada di dekat kita. Harus al-aqrab tsumma al-aqrab, zawil qurba, yang dekat dulu dengan kita secara hubungan darah, lalu hubungan jarak, baru nanti hubungan iman, dan yang terakhir hubungan bangsa dan manusia. Jadi ada level-levelnya. Maka mantan, teman, dan yang lain-lain masuknya saudara sedaerah, saudara sesama PSBB, saudara iman, saudara sebangsa. Maka kita perlakukan dengan hak-haknya sebagai seorang mukmin. Apa hak mukmin atas mukmin yang lain? Dijenguk kalau sakit, diurus kalau dia meninggal jenazahnya, dibantu kalau dia susah, ditutup aibnya. Itu hak mukmin atas mukmin yang lain. Tetapi bukan komunikasi secara intens, apalagi chat-chat yang terlalu private. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang ini ya. Saudara iman dan saudara lahir secara genetik. Ustadz Hanan Attaqi, semua pertanyaan sebetulnya masih banyak yang belum terjawab, tapi waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah akan jadi peluang kesempatan untuk ketemu di kesempatan berikutnya. Barokallah, terima kasih dari kawan-kawan PJB untuk Ustadz Hanan. Dan sekaligus di kesempatan ini saya mau umumkan 5 pemenang Golden Seat yang sudah standby sejak awal, paling pagi hadir. Silahkan konfirmasi kemenangan ke Mbak Nina seperti biasa. Nomor handphonenya akan kami munculkan di fitur chat. Mbak Erna Triastutik, Mbak Kurotul Ainiyah, Nuansa, Alonso, Karisma Ningrum, Anda adalah pemenang Golden Seat. Dan untuk pemenang sesi interaktif tanya jawab, selamat untuk Mas Syaiful Arifin, Mbak Mayang UPHB, dan juga Mas Yoga Satrio Wiwoho. Ini 3 orang yang memenangkan sesi interaktif bersama Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Sungguh-sungguh bermanfaat. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan momen lebaran kali ini betul-betul memberi makna yang sedalam-dalamnya bagi kita. Sekali lagi, tentang esensi bukan sensasi. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Semuanya bahagia terus. Amin. Pak Agus. Amin. Matur nuwun. Amin. Amin. Amin Allahumma amin. Ini terakhir, boleh nggak ya kita lambaikan tangan ke arah kamera untuk berfoto bersama Ustadz Hanan? Apakah berkenan Ustadz? Sesi terakhir ini saya cuma minta waktu 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lambaikan tangan? 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Pak Gus Bagio. Terima kasih kawan-kawan PJB Academy, PJB dan PLN Group. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih. Selamat memanfaatkan waktu yang tersedia jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa melimpah untuk kita semua, rezeki yang tanpa putus dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dan pandemi ini atas izin Allah segera berakhir. Saya Rizkyani Putri mengaturkan terima kasih. Belum tepat waktunya bicara minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, tapi kita insya Allah akan ketemu lagi lepas lebaran. Jadi jaga selalu kesehatan, salam untuk keluarga tercinta, dan semangat untuk bekerja dari hati selalu. Terima kasih PJB, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.